Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ali baca buku lagi. Kita lanjutkan. Masih dengan bagian hakikat dan tingkatan sabar oleh Ibnu Hamid Al-Ghazali. Masih lanjutan dari baca sebelumnya. Saat ini saya mau baca mengenai tingkatan sabar berdasarkan kekuatannya. Ketahuilah, manusia terbagi menjadi 3 golongan ketika mereka menghadapi pertarungan antara kekuatan agama dan dorongan nafsu yang berkecamuk di hati mereka. Pertama, golongan yang mampu mengendalikan dorongan nafsu. Mereka selalu bersabar. Keadaan mereka sesuai dengan pepatah, siapa bersabar pasti beruntung. Sayangnya sangat sedikit orang yang bisa mencapai tingkatan ini. Hanya orang yang lurus dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa meraihnya. Allah berfirman, orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Quran Surat Fussilat ayat 30. Mereka menempuh jalan yang lurus dan meniti jalan hidup yang benar, sehingga jiwa mereka tentram dalam lindungan ajaran agama. Merekalah orang yang diseru dalam Al-Quran, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran Surat Al-Fajr 27 dan 28. Kedua, orang yang ditaklukkan dorongan nafsu dan tak punya gairah untuk menjalankan perintah syariat. Golongan ini menyerah pada kekuatan setan dan tak mau berjuang karena sudah berputus asa. Mereka adalah orang lalai yang jumlahnya sangat banyak. Mereka dikalahkan nafsu, bertekuk lutut pada kekuatan jahat, dan membiarkan musuh Allah berkuasa di hati mereka. Padahal hati adalah salah satu rahasia Tuhan. Di dalam Al-Quran mereka digambarkan. Artinya, jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk. Tetapi telah tetap perkataan dariku, sungguh akan kupenuhi jahanam dengan jin dan manusia. Mereka menukar kebahagiaan akhirat dengan kenikmatan dunia. Sungguh pertukaran yang sangat merugikan. Setiap kali diperingatkan, mereka menolak. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Quran Surat Al-Najm 29 dan 30. Tanda orang yang termasuk golongan ini adalah mudah putus asa, tidak punya asa dan cita-cita, serta dibuai angan-angan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya orang cerdas adalah yang merendahkan diri dan beramal untuk hidup setelah mati. Orang bodoh adalah yang memperturutkan hawa nafsunya, lalu berharap mendapat rahmat Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ketika dinasihati, mereka berdalih, aku ingin bertobat, tetapi aku tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Aku tak mau segera bertobat karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi, Dia tak memerlukan tobat. Pikiran mereka dikuasai nafsu, pikiran mereka hanya dipergunakan untuk menalar dan membenarkan perilaku buruk mereka. Mereka menganggap diri mereka bagaikan seorang muslim yang ditawan orang kafir lalu dipaksa merawat babi dan membuat minuman keras. Mereka mengaku melakukan perbuatan yang jahat dan buruk karena tidak berdaya. Seperti tawanan yang tak punya kekuasaan atas dirinya. Padahal seorang muslim mempunyai kekuatan untuk mengenal Allah dan menjalankan perintah agama. Sedangkan orang kafir melakukan keburukan karena tak mengetahui syariat dan terperdaya oleh setan. Selain itu,
seorang muslim lebih berhak atas dirinya ketimbang orang lain meskipun dia dalam keadaan tertawan. Sungguh mereka telah mengabaikan dan meremehkan potensi ketuhanan dan kekuatan malaikat yang bersemayam dalam diri mereka. Lalu memilih mengikuti ajakan setan dan menjauh dari kebenaran. Perumpamaan muslim yang ditawan orang kafir tidak dapat untuk melukiskan mereka. Lebih tepatnya mereka bagaikan orang yang ingin dicintai seorang raja pengasih, tetapi menculik putra mahkota untuk diserahkan kepada musuh sang raja. Kebaikan sang raja dibalas dengan keburukan. Hawa nafsu merupakan majikan paling buruk bagi mereka, sedangkan akal sehat adalah sekutu terbaik yang bisa manusia miliki. Ketiga, orang yang dalam dirinya selalu terjadi pertempuran antara kekuatan baik dan jahat. Kadang-kadang kekuatan baik menang, tapi pada waktu lain kekuatan jahat yang menang. Golongan ini disebut pejuang, bukan pemenang. Mereka mencampurkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Semoga Allah mengampuni mereka. Golongan yang ketiga ini secara khusus terbagi menjadi 3 kelompok. Menurut seberapa sering kekuatan agama mengalahkan dorongan nafsu, kelompok pertama adalah yang selalu kalah oleh dorongan nafsu. Kelompok kedua adalah yang selalu menang melawan nafsu. Dan kelompok ketiga adalah yang berimbang antara kekuatan agama dan dorongan nafsu mereka. Kelompok ketiga ini kadang-kadang kalah dan kadang-kadang menang melawan dorongan nafsu. Lebih baik dibanding orang yang sama sekali tidak mau berusaha melawan dorongan nafsunya. Sebab orang yang tidak berusaha melawan nafsu dan tak ada bedanya dengan binatang, bahkan lebih hina. Binatang tidak dibekali pengetahuan dan kekuatan untuk berjuang melawan nafsu. Sedangkan manusia telah dibekali kekuatan tersebut, namun mereka menyia-nyiakannya. Saya lanjutkan sedikit untuk tingkatan sabar berdasarkan kemudahannya. Dilihat dari kemudahan dan kesulitannya, sabar terbagi menjadi 2. Pertama, sabar yang terasa berat bagi jiwa sehingga diperlukan usaha gigih untuk menjalankannya. Kedua, sabar yang tidak memberatkan jiwa. Namun, ketika takwa sudah tertanam kokoh dalam jiwa, sehingga kita yakin akan mendapatkan kebalasan yang baik, niscaya sabar ringan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, niscaya kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 5 hingga 7. Pembagian sabar seperti ini bisa diumpamakan pertandingan gulat. Ketika menghadapi lawan lemah, kita mungkin dapat membantingnya dengan mudah. Jelasnya, ketika menghadapi pergulatan hidup, orang tabah tak akan merasa menanggung beban berat, mengalami kesulitan atau merasa tertekan. Sebaliknya, ketika menghadapi lawan kuat, kita harus mengerahkan segenap kemampuan untuk mengalahkannya. Seperti itu pula pertarungan antara kekuatan agama dan dorongan nafsu. Pada dasarnya, itulah pertarungan antara kekuatan malaikat dan kekuatan setan. Ketika nafsu dapat dikalahkan oleh kekuatan agama, pada saat itulah sabar terasa ringan dan mudah. Jika kemenangan itu dapat terus-menerus kita pertahankan, kita akan meraih derajat ridho, derajat yang satu tingkat lebih tinggi di atas sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sembahlah Allah dengan ridho. Jika tak bisa, terkandung banyak kebaikan dalam kesabaran menghindari perbuatan dilarang. Orang bijak berkata, sabar terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, meninggalkan nafsu, ini tingkatan yang orang bertobat. Kedua, meridhoi takdir, ini tingkatan orang yang zuhud. Ketiga, mencintai semua ketentuan Tuhan, ini tingkatan orang lurus. Jadi derajat cinta lebih tinggi di atas ridho. Sementara ridho adalah puncak kesabaran.
Pembagian ini hanya berlaku dalam konteks sabar menghadapi musibah dan kesulitan. Tingkatan sabar berdasarkan hukum. Ada 4 macam hukum bersabar: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Menahan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Menahan diri dari perbuatan tak baik adalah sunnah. Sabar yang haram adalah membiarkan perbuatan haram berlangsung di depan mata. Misalnya engkau tak melakukan apa-apa saat dirimu atau keluargamu dizolimi orang lain. Atau engkau tak berbuat apa-apa saat menyaksikan istrimu dilecehkan orang lain. Contoh sabar yang makruh adalah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kesimpulannya, meskipun sabar disebut sebagai separuh iman, tidak berarti semua jenis sabar itu baik. Pemaknaan sabar harus disesuaikan dengan konteks peristiwa atau faktor yang meniscayakan kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.